Nah, baiklah kawan-kawan, tadi kita sudah membahas tentang yang namanya generate. Saya sudah jelaskan apa maksud dari generate. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa generate cukup dilakukan satu kali. Untuk yang kedua dan ketiga, apakah kita harus melakukan generate lagi? Jawabannya adalah tidak. Generate cukup dilakukan sekali. Oke, dan hasil dari generate itu tadi adalah BOS 2014 SDN Nanggung 1. Nah, sekarang kita melanjutkan ke langkah berikutnya adalah tentang bagaimana menyusun rencana belanja. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa dalam file BOS 2014 ini ada 4 sheet. Yang pertama ada rencana terima, yang kedua rencana keluar, realisasi terima, realisasi keluar. Yang akan kita gunakan untuk membuat rencana belanja adalah 2 sheet, yaitu rencana terima dan rencana keluar. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa pemahaman tentang rencana terima adalah tentang pemasukan dana yang diterima oleh sekolah selama satu periode. Baik itu dana BOS pusat, provinsi, DAK, BOS kabupaten, gaji rutin, semuanya masuk ke sini. Nah, untuk rencana keluar itu adalah kegiatan yang dilakukan, yang akan dilakukan oleh sekolah. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya tentu saja kita harus mulai mempraktekkan. Oke, sekarang kita mulai dari rencana terima. Kita akan mulai dengan mengisikan tahun pelajaran, kemudian mengisikan sumber dananya. Ya, BOS pusat, kemudian di sini ada triwulan Juli September sampai dengan April Juni. Nah, sebelum teman-teman mengisi, teman-teman perlu memahami dulu bahwa periode yang kita gunakan bukan tahun anggaran, tetapi tahun pelajaran. Nah, pertanyaan dari mana kita tahu bahwa ini menggunakan tahun pelajaran? Yaitu dari sini, tahun pelajaran. Nah, karena kita menggunakan tahun pelajaran, maka posisi kita sekarang ada di Januari Maret. Artinya kita ada di TW3, bukan di TW1. Oke, kecuali jika kita menggunakan tahun anggaran. Kalau tahun anggaran kita akan menggunakan ini kita posisinya ada di TW1 kalau di tahun anggaran. Tapi karena kita ada di karena kita menggunakan periode tahun pelajaran, maka posisi sekarang ada di TW3. Nah, di sini yang perlu kita input adalah jumlah nominal penerimaan. Nah, pertanyaannya sekarang, jika kita sekarang ada di posisi TW3, bagaimana dengan Juli sampai dengan Desember yang sudah berlalu? Apakah kita perlu input kembali? Jawabannya adalah pasti, itu harus kita input kembali. Nah, kita buka kembali berkas-berkasnya, kemudian kita masukkan di sini. Oke, setelah kita buka berkasnya, kemudian misalnya ketika Juli sampai dengan Desember, penerimaan dana BOS pada rencana misalnya 30 juta. Di sini kita tidak perlu mengisi titik, akan langsung muncul sendiri. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana dengan Januari, Maret, dan April, Juni? Jika misalnya jumlah siswanya berubah, baik itu berkurang ataupun bertambah, dan itu telah ditetapkan sebagai suatu rencana, maka itu perlu kita masukkan. Jika jumlahnya misalnya berbeda dengan semester 1 ini, apakah akan jadi masalah? Tidak. Sebagai contoh misalnya turun menjadi 28 juta. Apakah ketika jumlah semester 1 jika jumlah semester 1 dan semester 2 berbeda, apakah itu akan menjadi masalah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena jumlah siswa di sekolah tentu saja tidak statis tapi dinamis. Ketika ada perubahan itu tidak menjadi suatu permasalahan. Oke, selain BOS pusat, kita juga bisa menginputkan di sini ada BOS provinsi, kemudian BOS kabupaten, kemudian DAK, dan berbagai macam penerimaan yang diterima oleh sekolah. Oke, nah ini adalah rencana penerimaan. Jika sudah selesai, kita masuk ke rencana keluar, yaitu kegiatannya. Nah, di sini kegiatannya yang pertama kali harus kita input adalah tahun pelajaran, seperti halnya tadi di rencana terima ya.
2013, kemudian sumber dananya kita pilih bos pusat. Kemudian di sini adalah program, subprogram, dan kegiatan atau istilahnya adalah SPK, subprogram kegiatan. Nah, jika kita klik di sini, maka akan muncul kegiatan. Jika ini terlihat terlalu kecil, maka kita bisa menggunakan zoom untuk memperbesarnya. Ya. Nah, letak perbedaan dengan akses ada di sini. Ini yang membedakan antara aplikasi akses dengan aplikasi APLK. Jika pada akses kita harus membuat rincian satu persatu, beda halnya dengan APLK yang kita tinggal memasukkan globalnya saja. Misalnya, sekarang kita akan berbicara bahwa kita posisinya ada di Januari Maret. Misalnya pada Januari Maret akan ada kegiatan, misalnya misalnya apa ya, di sini kita lihat yang paling cocok adalah pengadaan native speaker misalnya. Ini akan kita lakukan pada bulan Januari ini. Kemudian pada komponen bosnya kita akan masukkan di sini sebagai KBM dan Eskul. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk kegiatan native speaker itu kita anggarkan misalnya 3.500.000. Nah, ini letak yang saya bilang, letak perbedaan antara APK dengan akses. Jika pada akses kita tidak bisa langsung menginput semua dana, maksudnya harus membuat rincian terlebih dahulu, baru akan ketahuan jumlah penggunaan dana. Nah, tidak pada APLK. APLK ini kita langsung menginputkan globalnya saja. Jadi 3.500.000 ini sudah di dalamnya termasuk konsumsi, kemudian di dalamnya sudah termasuk honor, di dalamnya sudah termasuk misalnya untuk transport, seperti itu. Oke, nah seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini kan kita ada di Januari Maret, lalu bagaimana dengan rencana yang Juli September dengan Oktober Desember? Apakah perlu kita masukkan? Jawabannya adalah tentu saja harus. Karena jika tidak kita masukkan, bukan RKAS namanya ya, karena RKAS kan mencakup 1 tahun, baik itu 1 tahun anggaran maupun 1 tahun pelajaran. Nah, kita tinggal masukkan lagi di bawahnya di sini, misalnya untuk tahun pelajaran 2013-14 ya. Di sini misalnya bos pusat, ketika awal tahun pelajaran biasanya kita misalnya menyusun program tahunan untuk KBM misalnya, misalnya di sini anggarannya 4 juta misalnya. Kemudian kita buat lagi di bawahnya masih bos pusat juga misalnya ya, bos pusat juga. Kemudian TW kedua misalnya ada kegiatan untuk pengembangan diri, misalnya inovasi, kegiatannya masih KBM. Di sini misalnya 2.500.000. Nah, seperti itu. Dan seperti itulah seterusnya cara memasukkan rencana penerimaan maupun rencana keluar. Jadi ingat, kita hanya memasukkan globalnya saja. Jadi di sini 4 juta ini sudah termasuk dalamnya konsumsi, honorarium, transport, dan sebagainya. Begitu juga dengan ini. Oke, Januari Maret juga seperti itu, April Juni juga seperti itu. Nah, kurang lebih itulah cara menggunakan atau cara mengisi rencana. Nah, yang pasti akan ada sedikit perbedaan istilah dalam akses dengan APLK ini. Oleh karena itu nanti tinggal disesuaikan, khususnya dalam SPK dan komponennya akan ada sedikit perbedaan istilah, tapi maksudnya sama.
Nah, itulah yang perlu teman-teman pahami. Dan tinggal nanti disesuaikan saja masuknya kemana. Jika masih kesulitan, nanti kita bisa berdiskusi di kantor UPT. Oke?